Ya, bersemangat Bapak Ibu sekalian. Latihan pernafasan ini menjadi lifestyle kita. Banyak orang bertanya, kenapa sih latihan ini, paket ini adalah paket yang banyak ya. Pola makannya harus dibenerin, terus kemudian ada puasanya, terus apa yang boleh dan yang tidak, berapa ukurannya setiap hari, ya kan? Sampai juga pernafasan. Pernafasan gunanya apa sih ini? Kan pasti ada pertanyaan gitu ya. Kenapa saya selalu mengumpulkan? Ini adalah momen di mana kita setiap minggu bisa berkumpul setiap di Sabtu dan Minggu, di mana Bapak Ibu melihat bahwa Bapak Ibu tidak sendiri, ada banyak teman. Bapak Ibu tidak menderita sendiri, tapi kita punya banyak teman. Kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi beban. Ya, sehingga kita akan merasa ringan bahwa kita tidak sendiri. Nah, seminar latihan pernafasan itu gunanya apa, Bapak Ibu? Ya, pertanyaan sering bertanya ya. Sebenarnya pernafasan itu sebenarnya kita sedang mencari yang namanya pH atau potensial hidrogen itu. Jadi pernafasan selalu berhubungan dengan potensial hidrogen. Kenapa? Karena ternyata kanker tidak suka dengan pH nilai-nilai tertentu. Berapa manusia itu bisa hidup normal, sehat? 7,35. Ada kapal Bapak Ibu ada yang belum tahu nih pH. Saya akan jelaskan seperti ini pH. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu. Pak Beni Hartanto, lihat Pak ya. Ya, cukup menganggukkan kepala, saya melihat Pak. Ini adalah pH skala pH, di mana baterai itu pH-nya rendah sekali, 0. Asam lambung, stomach acid, saya besarkan. Stomach acid, asam lambung, itu ukurannya 1. Vinegar itu cuka. Ukurannya 2. Asam loh, asam banget itu. Orange jus jeruk, itu 3. Makan tomat, itu 4. Kopi hitam 5. Air urin biasanya 6. Water, air, itu 7. Dianggap netral. Lihat, ini asid dan netral. Semakin ke atas, alkali. Nah, 8 itu sea water. Itu adalah air laut. Ya. Kemudian baking soda. Kenapa? Kami selama ini menyarankan baking soda karena dia cukup baik. Still water bisa menaikkan pH, tapi natriumnya tidak bagus. Natriumnya itu bikin asin ya. Itu bikin tekanan darah naik. Indication tablet. Ini adalah obat sakit mah. Obat sakit mah itu biasanya dia basah sekali, kayak promah ya. Itu biasanya dia pH-nya tinggi. Bapak Ibu kalau Anda kata takut dengan indication tablet ini, Bapak Ibu bisa gunakan baking soda. Amonia itu 11. Kemudian soap water itu artinya air sabun yang untuk cuci. Air sabun cuci itu sampai 12. Kayak Rinso, kayak Daya, kayak segala macam 12. Wah Pak, itu bisa menyembuhkan kanker dong? Ya nggak bisa, nggak mungkin kita makan sabun, Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian bleach, pemutih itu 13. Drain cleaner, pembersih dan pengering itu untuk pipa itu biasanya soda api itu 14. Tapi yang kita perlukan berapa?
hanya 7 sampai 8. 7 sampai 8 yang kita perlukan. Nah, kanker itu dia tinggal di sekitar dari mulai 2, 3, 4, 5. Orang yang biasanya sakit kanker biasanya pH-nya sekitar itu. 5 sampai 6, kadang-kadang 4. Begitu loh Bapak Ibu. Mulai mengerti ya? Lalu kenapa kita harus latihan pernafasan? Karena pernafasan itu adalah kita punya alat tubuh yang namanya paru-paru itu punya kemampuan meningkatkan pH apabila kita menarik nafas berkali-kali dengan dalam dan lama. Dia bisa meningkatkan sampai ke 9. Nah, kanker itu batas sampai 5. Oleh karena itu, kanker bisa dikalahkan kalau dikata kita bisa latihan pernafasan terus-menerus. Setiap hari, setiap waktu. Jadi kenapa kita harus latihan pernafasan? Kenapa nafasnya aja bolak-balik, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Terus kok ada model lagi, tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Terus ada tarik nafas, tahan, buang nafas, tahan, buang. Itu ada intinya mendapatkan pH terbaik bagi Bapak Ibu. Ya, itulah gunanya latihan pernafasan. Bapak Ibu harus lakukan terus-menerus. Ingat, ketiga-tiganya harus dilakukan secara bersamaan. Makan yang tetap diatur, sesekali Bapak Ibu bisa intermittent fasting, puasa. Kurungkan gulanya, karena gula itu akan menjadi asam. Bapak Ibu. Semakin banyak gula dimakan, maka gula akan menjadi asam. Cuka itu dibuat dari tumbuhan loh Bapak Ibu. Memang ada ya cuka yang HCl itu dari kimia, memang ada HCl ya. Tapi cuka alami vinegar itu bisa diambil dari jeruk, bisa diambil dari anggur, bisa diambil dari beras, banyak. Nah, segala sesuatu yang manis itu bisa dirubah menjadi cuka, dan cuka akan mengasamkan darah kita. Bapak Ibu darahnya tidak boleh asam. Kenapa? Karena darah asam disukai oleh kanker. Baik, ini saya pertanyaan dari Pak Bambang Haryanto. Biar sama persepsi, apakah makan telur mentah atau sama setengah matang, itu rekomendasi MOBI. Jadi begini Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu makan telur yang mana. Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Telur mentah, telur setengah matang, itu pada dasarnya protein juga. Apakah dia matang? Apakah dia setengah mentah? Setengah matang, dia itu protein. Nah, yang membedakan adalah pada saat cara mengkonsumsinya. Kalau matang itu udah jadi bundar gitu, agak susah kita makan. Rasanya jadi nggak enak. Kalau diulang berkali-kali, kadang-kadang oke Pak, kita coba dengan cara yang berbeda sedikit. Yaitu setengah matang. Setengah matang. Bapak Ibu tidak perlu sulit untuk menelannya. Dan seluruh setengah matang rasanya lebih menarik untuk sebagian orang. Jadi boleh Bapak Ibu makan setengah matang ataupun matang. Lalu apakah dalam keadaan mentah juga boleh? Boleh kok, saya nggak melarang. Cuma begini Bapak Ibu, saya juga punya prinsip kehati-hatian. Kenapa sih orang suka memasak telur itu? Pada saat dia ingin mensterilkan. Karena telur sekarang itu nggak kayak telur ayam zaman dulu 100 tahun yang lalu. Telur ayam sekarang itu diproduksi massal. Di Singkawang di sini ada satu kandang ayam yang bisa menghasilkan 100.000 telur per hari. 100.000 itu kecil itu. Yang di Singkawang di jauh lebih lagi. Ini di Pontianak, yang di Singkawang itu 1 juta telur per hari. Untuk menyuplai apa? Perusahaan kue, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan makanan. Kemudian untuk kebutuhan masyarakat. Penduduk Kalbar itu katanya sekitar 20 jutaan. Saya pikir sih nggak sampai. Paling hanya sekitar 11-12 juta. Jadi telur satu hari 1 juta butir itu mungkin. Dan itu
Tidak semuanya higienis. Karena Anda mengandung salmonella. Ya, bakteri salmonella. Dia bisa mati kalau sudah dipasteurisasi, dipanaskan sampai sekitar 90 derajat dalam berapa detik. Dan itu akan membuat telur jadi setengah matang. Jadi itu hanya sisi keamanan. Apakah boleh? Boleh. Boleh Bapak Ibu. Apakah saya melarang? Tidak. Semua protein telur itu sama. Dia akan menjadi asam amino buat tubuh kita juga.